wabarakatuh. Alhamdulillah, kami yang kami hormati dan yang kami muliakan, di sini ada Bapak Tugas kita, Bapak Duta Besar Syed Bagis. Terima kasih Bapak atas kerja Bapak di sini. Dan juga yang kami hormati di sini ada Pak Cecep atau Kang Cecep, Kang Cecep Arif Rahman dari Perguruan Pencaksilat Panglipur dari Garut. Dan juga ada timnya, ada ini Mas Faris Fajar Munggaran, ada Mbak Dian Nurdini bersama ini kabogohnya, bersama Pak Oliver. Pak Oliver, beliau ini ketua pencaksilat Belanda ya, kebetulan juga suaminya Mbak Dian. Dan di sini juga kita kedatangan ada ITK, yaitu ada Pak Hari dan Pak Wito. ITK adalah perguruan silat yang ada di KBRI Abu Dhabi, yaitu ilmu tangan kosong. Baik, untuk melanjutkan acara kita kali ini, untuk tidak berpanjang waktu, kami mohon kesediaan perkenan Bapak Dubes untuk menyampaikan sepatah kata untuk membuka acara ini. Kepada Bapak Dubes kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cecep dan rombongan yang saya banggakan, alhamdulillah kita sekarang menuju KJRI yang baru, Pak. Namanya Ruang Joko Widodo. Ruang Joko Widodo adalah Pak Wito untuk pelatihan pencaksilat di sini. Di tempat ini bersejarah tidak sekali. Jadi teman-teman kita yang hadir ini semua hobinya juga pencaksilat. Jadi kalau ada bapaknya, anaknya masih. Pak Cecep dan teman-teman semua, hari ini kita kedatangan pesilat Indonesia. Walaupun beliau ini sudah umur, tapi lawan 5 orang berani, Pak. Insyaallah. Dan dia dari Jawa Barat, awalnya dari Garut, dan sekarang sudah mendunia. Dia juga artis dan banyak yang lainnya. Dan keluarga beliau, putranya juga pemain silat, jawara silat. Jadi alhamdulillah kalau di Abu Dhabi ini Pak Cecep kita punya ilmu tangan kosong, ITK. Dan kita dari KBRI Abu Dhabi mendukung penuh di atas pencaksilat di Abu Dhabi dan di Emirat Arab. Jadi tidak di Abu Dhabi tapi tempat lain kita akan dukung. Dan tadi malam kita hadir di Dubai. Dan mudah-mudahan nanti dengan ketemu dengan Pak Cecep pada siang hari ini bisa lebih menambah gairah semangat yang besar teman-teman pesilat di Abu Dhabi untuk bisa bermain dengan lebih bagus, lebih cantik, lebih indah, dan lebih strong. Karena target kita mungkin dalam 2-3 tahun lagi, insya Allah silat Indonesia akan masuk dalam lomba di Olimpiade insya Allah. Jadi mohon doa saya teman-teman. Dan hari ini kita buat acara association yang Pak juga dia ada banyak dialog dengan teman-teman, bisa juga bertanya dan sebagainya. Terima kasih dan kami buka acara association yang Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang mulia Bapak Duta Besar atas tadi bukaannya. Dan untuk tidak berpanjang lebar, kita di sini ada Kang Cecep. Izin kami manggilnya Pak Cecep atau Kang Cecep? Kang Cecep ya, karena dari Sunda ya. Jadi memang ini Pak Cecep atau Kang Cecep ini keahliannya adalah pencaksilat. Walaupun dulu kabarnya Kang Cecep ngajar bahasa Inggris ya Kang Cecep. Nah, jadi guru bahasa Inggris juga, jadi kalau misalnya nanti ngajar silat dalam bahasa Inggris juga beliau ini mumpuni sekali ya. Dan jadi Pak Cecep ini sudah main di banyak mungkin bisa dipegang Kang Cecep. Kang Cecep ini sudah main di beberapa film ya. Mungkin awalnya kita melihat ada di film The Raid ya, dengan Iko Uwais dan juga Pak Yayan Ruhian ya. Dan sekarang sudah merambah ke Hollywood. Ada film John Wick yang beliau bisa membanting John Wick ya. John Wick itu Kang Keanu Reeves ya.
Itu bisa dibantu oleh beliau dengan Pak Yayan Durian ya. Terus juga ada film Star Wars juga ya, ada terakhir ini jadi Ustadz juga, Ustadz Kodrat. Ustadz Kodrat film yang lain juga Arif Lamir gitu. Ini sudah banyak ya filmologinya beliau ini. Jadi berbahagia kita kali ini. Memang acara ini atas izin dan arahan perkenan dari Bapak Duta Besar Husin Bagis kita bisa selenggarakan, dan juga ini disupport juga oleh Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Dan juga ada di sini disupport juga oleh Perguruan Pencaksilat ITK Ilmu Tanah Kosong. Tangan untuk ITK kita semuanya. Terima kasih. Dan sebagai informasi juga Pak Cecep ini kemarin sudah demo juga pada saat pembukaan acara ASEAN Pencaksilat Championship di Dubai, dan juga ada acara Pencaksilat Middle East Open. Dan kemarin itu sudah dibuka dengan pembukaan gong oleh Bapak Dubes, dan ada penampilan juga oleh Kang Cecep bertiga ya, sama di sini ada Mbak Dian Nurdini sama Kang Faris ya. Nah, Kang Faris ini juga pemain film juga ya. Pemain filmnya ini Wiro Sableng ini. Wiro Junior ya, sama apalagi tuh Gundala ya, Gundala Putra Petir. Nah, ini juga kalau nanti yang penasaran silakan di search di Google ya. Nanti ada ininya apa namanya film-filmnya itu ya. Seperti itu ada Wiro Sableng, ada Gundala ya. Ini juga membintangi beberapa film. Termasuk juga Kang Cecep ini beberapa film beliau sudah menampilkan beberapa video-video dan juga film-filmnya. Baik, mungkin kita mohon mungkin Pak Kang Cecep untuk menyampaikan sepatah kata dulu. Silakan Kang Cecep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta sana dan sami. Maaf. Sebelumnya tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga buat Pak Dubes dan para staf bapak-bapak di sini yang telah mengizinkan saya untuk bisa berkumpul bersama rekan-rekan semua di sini. Sebenarnya sedikit malu juga tadi dibilang saya sebagai tokoh ini, tokoh itu. Padahal sebenarnya saya hanyalah seorang silat saja yang juga belajar jurus-jurus untuk bisa membela diri, yang dulunya hanya berniat bela diri, tapi sekarang mah untuk membela diri dari semua hal gitu kan. Dan tidak lupa tadi saya sudah lihat juga kita sudah di sini sudah mendapatkan ruangan yang besar buat latihan. Ada yang di dalam, ada yang di depan juga. Ini suatu hal yang menarik dan mendukung sekali buat perkembangan pencaksilat. Jadi insya Allah kalau ada rezeki umur dan kesempatannya, kita pun akan senang bila kedepannya bisa ikut terlibat untuk mengisi kegiatan-kegiatan di sini. Dan sebagai kata awal dari kita, memang silat itu bukan tentang berkelahi atau membuat ulah saja, tapi yang paling penting setelah itu mengenal tradisi kita sendiri. Kita sebagai rakyat Sunda harus memahami inti dari apa silat itu sendiri, bukan sebagai bela diri saja, tapi sebagai bagaimana kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari filosofi dari silat itu sendiri bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan awal dari kegiatan kita selanjutnya yang insya Allah akan besar manfaatnya bagi kita sendiri, juga bagi keluarga kita sekitarnya. Sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Dengan tutup saja. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Cecep
sebenarnya kita masih panjang ya untuk bincang-bincang ya Bapak Ibu dan adik-adik, teman-teman semua, dan juga nanti yang menyaksikan di YouTube kita. Tapi memang ini pencak silat ini adalah warisan dari budaya Indonesia dan sudah diakui juga oleh UNESCO tahun 2019 sebagai Intangible Heritage of the World tahun 2019. Itu pencak silat. Nah, jadi kalau kita menggunakan terminologi, jangan lupa menggunakan secara lengkap ya, pencak silat. Sebab kalau silat saja itu bisa diakui oleh bukan Indonesia gitu, tapi kalau pencak silat itu adalah khas Indonesia. Ya, tepuk tangan semua untuk pencak silat Indonesia. Baik, mungkin sekarang kita pengen tahu dulu nih, ini Kang Cecep ada di sini ya. Kita pengen lihat ya, videonya seperti apa sih aksi Kang Cecep membanting Kang Keanu Reeves ya. Mungkin bisa kita putarkan filmologinya mungkin Pak. Kalian yang masih sangat memungkinkan untuk bergabung. Ibu saya sudah tidak memungkinkan. Tapi saya akan membantu semampu saya. Ya, mohon lampunya di depan lagi ya. Itu tadi ya filmologi dari Kang Cecep. Tadi ada beberapa film action ya. Jadi intinya kita bisa bahwa ini memang warisan dari budaya Indonesia. Dulu ada di ranah Minang dan juga di Banten, di Sunda. Jadi dua itu yang terkenal memang untuk silatnya, dan kemudian menyebar ke seluruh seantero Nusantara. Nah, jadi dua asal itu tapi kemudian juga dikembangkan. Jadi ada namanya silat Kumago, silat Harimau, silat Banten, silat Cimande ya. Dan juga di Garut sendiri ada Panglipur ya. Nah, ini jadi Kang Cecep ini punya perguruan pencak silat namanya Panglipur ya. Panglipur, dan memang itulah cikal bakalnya sehingga kemudian Kang Cecep bisa mendunia ya. Nah, ini kita pengen dengar lagi nih Kang Cecep. Sebenarnya sulit nggak sih untuk menjadi seorang silat itu? Karena di sini kan banyak adik-adik nih Kang Cecep. Ini ada adik-adik nih, mulai dari yang kecil-kecil, yang sabuk putih, bahkan yang kecil-kecil tapi sudah sabuk hitam juga ada beberapa di sini. Jadi sudah sabuk hitam, kuning, hijau, coklat gitu. Kalau sabuk merah khusus di bulunya ya. Jadi mungkin gimana Kang Cecep bisa kasih tips-tips mungkin sehingga nanti bisa menyemangati nih adik-adik yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihat tadi tayangan video, memang kelihatannya seperti mudah gitu kan berlatih itu membuat gerakan. Karena memang itu kalau di film kan ada efek dari yang mengambil kameranya, ada juga yang membuat gerakannya, yang koreografernya. Kita mah hanya pelaksana, ikut saja apa yang mereka perintahkan. Jadi bisa bagus itu karena bukan karena kita saja, memang dari semua tim yang mendukung film tersebut. Nah, tapi yang paling kita perlu pahami bahwa yang paling penting mah latihannya. Kalau kita sudah latihan, kesannya mau dibuat menjadi apapun, insya Allah bisa. Jadi saya lihat di sini
banyak sekali anak-anak yang ikut latihan silat. Itu sangat memberikan kebanggaan tersendiri buat kita. Jadi saya pun dengan anak-anak seperti itu. Jadi kalau kita memerintahkan latihan kan sulit. Belum tentu anak mau seperti apa yang kita minta. Tapi dengan memberi contoh, mereka sendiri yang tertarik dengan melihat dulu. Jadi sudah aja saya suruh mereka untuk hanya ikut lihat saja dulu. Kebetulan tempat latihannya juga dekat rumah. Jadi tiap hari kalau ada yang latihan, saya minta anak-anak hanya melihat saja. Dan tidak hanya terlibat di padepokan untuk latihan, kadang-kadang hanya sebagai main-main saja. Tapi dengan adanya kecintaan mereka terhadap tempat, akhirnya pas kita minta mereka untuk ikut latihan tidak sulit. Karena mereka tertarik ikut latihan itu bukan karena permintaan kita, tapi juga mereka senang untuk terlibat di sana. Mungkin buat anak muda seperti itu saja dulu sementara sekarang. Jadi jangan terlalu memperhatikan perintahnya yang dari para pelatih, tapi kita dulu harus senang. Nah, kalau kita sudah senang, apapun yang diperintahkan pelatih nanti akan kita ikuti dengan benar. Jadi saya sudah bangga dengan melihat banyaknya yang ikut latihan di sini. Bukan hanya yang dewasa, tapi banyak sekali anak-anak. Dan anak-anak itu kan bisa menjadi modal dari suatu bangsa untuk bisa berkembang ke depannya. Jadi kalau kalian memang benar-benar senang silat, insya Allah silat ke depan tidak akan takut akan hilang. Karena yang mengembangkan juga sudah mulai banyak yang terlibat untuk ikut. Jadi kita harap semoga aktivitas kalian dalam silat tidak hanya sekarang, tapi akan terus sampai ke depannya, hingga bisa kita ambil manfaat yang besar buat kita sendiri, juga buat lingkungan kita. Itu yang bisa kita harapkan, karena memang kita pun sama. Saya pun latihan dari mulai umur 7 tahun dulu. 7 tahun ya Kak Cecep ya? Mohon. Jadi adik-adik di sini yang 7 tahun angkat tangan. Yang 7 tahun. Nah, sabuknya apa? Putih, kuning. Ya, ini ya banyak yang 7 tahun. Jadi jangan khawatir ya. Kembangkan terus, rajin berlatih dan bisa nanti seperti Kang Cecep. Insya Allah, karena kalau kita terlibat dari awal itu kan kita memang senang silat, bukan karena diperintah, tapi karena memang kita senang ikut saja. Dan ikut kita itu bukan karena permintaan dari seorang, dari guru atau dari orang tua, tapi memang kita sendiri yang senang dengan melihat situasi yang memang kita yang tahu, terus kita yang senang juga. Hanya kita pun ikut silat bukan karena diperintah orang, tapi memang kita sendiri yang mau terlibat di sana. Itu pun yang yang kita coba jalankan di tempat kita di Pamlipur, mohon ya. Jadi kita melibatkan anak-anak dalam segala hal, bukan hanya dalam latihan, supaya mereka tahu bahwa kecintaan mereka terhadap silat bukan karena permintaan kita yang melatih, tapi memang kemauan mereka sendiri yang yang tercipta dari aktivitas mereka yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan silat. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan yang saya sampaikan, Pak. Ya. Baik, kita sudah lama bincang-bincang ya. Nah, sekarang di antara kita juga ada di para pesilat. Izin Pak Dubes kita saksikan dulu nih. Teman-teman adik-adik pesilat sudah siap di TK, bisa nanti tampilkan keahliannya di hadapan Kang Cecep. Ya, kita tampilkan sekarang demo dari ITK ya, dari adik-adik ITK yang dilatih oleh guru besarnya langsung Pak Heru. Kemarin sudah hadir di baik.
Nah, ini yang laki-lakinya. Ya, sebenarnya untuk ITK ilmu pengetahuan. Ya, ini khusus pakai golok. Ya, kekurangan untuk adik-adik dari ITK ilmu tangan kosong. Nah, di sini ada gurunya juga nih, gurunya. Gimana nih, ada Pak Wito dan Pak Hari. Mungkin kita bisa ngobrol dikit. Dikit ya. Gimana mungkin ceritanya Pak Hari ini lama nggak Pak Hari kalau adik-adik dari ITK ini bisa menguasai jurus-jurus tadi? Karena masih muda-muda ya tampaknya. Berapa lama Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin menyampaikan tadi saya terkesan sekali dari sambutan awal Kang Cecep tadi. Itu juga yang tadi kita sempat tanamkan ke peserta bahwa silat ini bukan cuma untuk bela diri saja, tapi ada aspek-aspek lain. Mengingat memang anak-anak ini kan memang unik ya latar belakangnya Kang Cecep. Mereka besar di sini, bahkan ada yang lahir di sini. Jadi kita tanamkan juga kecintaan kepada budaya kita. Kemudian menjawab pertanyaan tadi, itu kita tentunya kalau untuk menguasai yang tadi itu kita pada dasarnya sama. Anak-anak itu normalnya penerimaan di kami itu usia 7 tahun atau 8 tahun. Setiap 6 bulan ya kita ada kenaikan. Jadi mungkin untuk menguasai itu tergantung jurusnya kurang lebih. Tapi kalau yang terakhir itu dia sudah sabuk hitam, jadi perlu waktu mungkin antara 3 tahun ya kurang lebih ya Pak Wito untuk mencapai itu 3 atau 4 tahun kurang lebih ya nanti. Wah, iya. Gimana Pak Wito? Mungkin bisa ditambahkan Pak Wito. Sabuk hitam itu susah nggak ya untuk mencapai sabuk hitam? Nah karena tadi kalau salah tadi yang terakhir Pak Tania ya, itu sudah sabuk hitam kalau nggak salah ya. Nah itu bagaimana tuh?
melatihnya sehingga kecil-kecil sudah sapu hitam ya? Untuk mencapai sapu hitam itu memang tidak gampang. Perlu namanya kedisiplinan, perlu adanya ketelatenan, dan istiqomah di dalam menjalani proses itu yang paling penting. Itu sangat sehingga anak-anak yang sampai di level sapu hitam itu paling tidak 3-4 tahun baru bisa mencapai sapu hitam. Dan itu perlu namanya kesabaran. Tidak hanya yang belajar, tetapi yang mendidik pun harus sabar. Ya. Jadi seperti itu. Terus saya malah kepingin konsep Kang Cecep ini ya di dalam memberikan pelatihan terhadap murid-muridnya itu seperti apa, sehingga bisa bertahan sampai detik ini. Eksistensi itu sangat penting kan. Nah, untuk menjaga eksistensi itu seperti apa? Kemudian ini anak-anak kan mereka menggunakan bahasa Indonesia itu tidak seberapa paham. Mungkin Kang Cecep bisa memberikan motivasi kepada anak-anak yang ada di sini agar lebih semangat di dalam berlatih pencak silat. Jadi kegunaan pencak silat pun itu tidak hanya untuk fighting saja, ternyata bisa digunakan sampai ini. Kemudian bisa juga dikisahkan tentang perjuangan Kang Cecep sampai mencapai titik puncak seperti ini itu seperti apa, biar anak-anak yang ada dan orang-orang yang saat ini hadir di tengah-tengah kita itu bisa mendengar langsung. Kan nggak mungkin langsung suddenly Kang Cecep terkenal wow gitu kan. Itu aja sementara. Ya, baik, terima kasih Pak Wito. Silakan Pak Hadi, ini ada pertanyaan lanjutan. Jadi pertanyaan Pak Wito juga sekalian akan dijawab oleh dan ditambahkan pertanyaan Pak Hadi. Silakan Pak Hadi. Ya, terima kasih. Kang Cecep hanya menambahkan, saya hanya ingin menambahkan konteks saja dalam, jadi persis yang saya tadi dari awal sampaikan, memang salah satu keunikan peserta silat kami ini kan memang mereka banyak yang besar di sini, bahkan lahir di sini. Jadi persis yang tadi Pak Wito sampaikan mengenai bahasa itu. Jadi meskipun mereka orang Indonesia dan bisa bahasa Indonesia, tapi kalau agak sedikit formal itu mereka bingung gitu. Jadi kami pun dalam melatih kadang kami harus campur bahasa Inggris. Jadi kendalanya adalah jangan dikira kalau kita katakan mundur mereka langsung paham mundur gitu, atau putar. Jadi kita harus campur step back gitu macam itu. Jadi kadang saya contoh kemarin waktu TC ada kita ajarkan ini untuk menggagalkan ini. Menggagalkan itu apa Pak? Oh jadi kita harus belajar how to fail something gitu. Jadi itu salah satu keunikannya. Jadi mohon saran dari Kang Cecep mengenai ini. Terima kasih. Iya, itu tadi pertanyaan dari Pak Wito dan juga Pak Hari. Mungkin bisa dijawab oleh Kang Cecep, tapi mungkin demo dulu mungkin ya, Kang Cecep ya. Nah, jadi pertanyaannya akan dijawab nanti setelah demo ya. Kita seperti mungkin mau Kang Cecep, mungkin bisa 1 jurus 2 jurus, setelah itu nanti kita tanggapi pertanyaan dari Pak Wito dan juga Pak Hari ya. Ya, itu tadi jurus-jurus yang sangat menakjubkan ya dari Kang Cecep, dan memang perlu latihan ya. Kalau enggak nanti ya nggak bisa seperti itu. Jadi tapi kita semua bisa. Yakin? Kita bisa ya. Kita bisa. ITK bisa. Oke? Nah, sekarang kita mungkin bisa dibantu jawab oleh Mbak Dian ya. Tapi nanti sini ada
Mas Faris, dan dia ada Pak. Ada Kang Olive sini, Kang Olive. Beliau ini orang Belanda ya, London tapi jadi ini Carolgena. Iya, ini muridnya Kang Cecep juga ternyata ya, Kang Olive ya. Beliau ini adalah Ketua Persatuan Pencaksilat Belanda ya. Kebetulan itu Kang Olive sama juga ya. Ya mungkin pertanyaannya tadi kita dengar ya, mungkin bisa sebelum Kang Cecep, Mbak Dian dulu gimana selama ini? Mbak Dian kan juga selama ini banyak yang memberikan materi-materi ya, demo-demo di luar negeri ya, bersama dengan Kang Cecep dan juga dengan Kang Faris ya. Nah gimana menghadapi itu? Kan perlu ini ya, mentranslate bahasa Indonesia, bahasa lokal sekitarnya. Walaupun sebenarnya kita juga lihat di martial arts lain atau bela diri yang lain, mereka tetap pakai bahasa aslinya. Misalnya kalau Korea itu tetap taekwondo ya tetap pakai bahasa Korea. Karate juga pakai bahasa Jepang. Gitu. Nah kalau di pencaksilat gimana selama ini? Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada ITK yang sudah mengembangkan pencaksilat di sini. Tepuk tangan dulu buat ITK. Masya Allah. Ini silat ada di Abu Dhabi. Untuk mungkin nanti saya akan menambahkan saya sedikit. Kalau mengenai tentang kenapa muridnya atau konsisten murid-murid Pak Cecep datang pelatihan. Mungkin itu kalau saya pribadi melihatnya karena itu kan katakannya silat ya, pencak silat gitu. Silat tuh sedikitnya diambil dari kata silaturahmi. Nah itu yang kalau saya lihat yang Pak Cecep gunakan di pencak silat. Jadi silaturahminya itu yang Abah Cecep junjung tinggi gitu. Sehingga murid-muridnya yang di dalam atau di luar pun tetap datang karena merasa nyaman. Itu pertama. Merasa nyaman, terus merasa dianggap seperti keluarga. Jadi kalau yang latihan di kami itu bukan seperti murid lagi, tapi sudah seperti keluarga. Sehingga mereka pun mau datang ke tempat latihan kapanpun gitu, kita welcome. Nah jadi mungkin salah satunya itu membuat rasa nyaman di tempat latihan dan merasa seperti keluarga sendiri. Sehingga tidak ada kan maaf juga kalau misalnya di bela diri lain setelah latihan pulang. Nah, tapi kalau di kami setelah latihan maksudnya kita makan, ngaliwet bersama gitu. Nah, jadi mungkin itu salah satu trik supaya membuat murid dan guru juga nyaman. Jadi kebersamaan ya. Betul, kebersamaan yang dipakai. Jadi kayak murid juga kangen kalau latihan tuh kayak kangen gitu, kangen ketemu teman-teman, kangen ketemu guru. Mungkin itu salah satunya. Kenapa tetap senang latihan gitu, karena merasa nyaman dan merasa seperti punya keluarga dan rumah kedua gitu. Itu satu. Dan untuk melatih dengan bahasa yang berbeda memang kami pun kalau keluar sama seperti mundur, kan orang-orang luar pun tidak mengerti mundur itu apa gitu. Nah kita pun sama mundur tapi tetap kita pakai dua bahasa gitu. Jadi misalnya step back, mundur. Nah jadi secara tidak langsung itu mereka pun ingat oh ya step back itu mundur meskipun memang bahasanya tidak jelas tapi mereka mengerti gitu mundur. Jadi kita bilingual misalnya step back mundur atau punch tonjok gitu, kayak gitu. Tapi jadi tetap ya kita kalau melatih misalnya ada jurus dasar pukulan tonjok gitu ya. Kita bilang ke mereka punch dulu pertama awalnya punch tapi setelah itu kita bilang punch tonjok. Nah dua gitu punch tonjok. Jadi mereka pun mengerti dan setelah itu misalnya mereka latihan di level awal di level 1. Setelah kita ajarkan kita kasih soft file-nya dan videonya juga. Jadi sehingga mereka bisa baca oh punch itu tonjok, kick itu tendang. Nah itu yang trik kami kalau melatih keluar seperti itu. Jadi kita setelah kita melatih kita ada draft kurikulumnya. Kalau misalnya di level 1 kita kasih filenya level 1 jadi supaya mereka pun baca. Jadi sehingga mengerti supaya
apa yang tadi Pak Sadri bilang kan, kalau karate atau taekwondo tetap pakai bahasa mereka. Nah kita pun sama. Kalau tonjok ya tonjok, karena di silat bukan punch, tonjok gitu. Jadi harus tetap dikasih tahu ke mereka bahwa ini tonjok, ini tajong, bukan tendang, ini tajong gitu kan. Di silat bahasanya tajong gitu. Jadi tetap mengenalkan bahasa asli. Seperti itu. Terima kasih. Bahasa aslinya tergantung daerah juga ya. Kalau Ya. di Sunda, Tajong. Tajong. Iya, betul. Kalau di Minang mungkin sipak. Gitu. Iya, ya itu tergantung perguruan dan alirannya daerahnya, tapi tetap bahasa aslinya gitu yang diterapkan ya. Oke, ya. Nah, di sini ada juga nih londo kita nih. Kang Olive, gimana kalau di Belanda? Cerita sedikit. Susah nggak? Kang Olive juga ngajar silat juga ya? Iya. Gimana, susah nggak mengajarkan orang Belanda untuk bisa belajar silat? Dan mungkin ada perbedaan bahasa. What is tonjok in Dutch? Something like that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau Belanda emang beda, karena Belanda ada hubungan sama Indonesia udah lama sekali. So di kami itu mengajar kepada keturunan Indonesia. Mereka tahu nasi, tahu makan minum, itu lebih mudah untuk mengajar. Tapi yang emang Belanda benar itu yang baru masuk itu ya. Kami memang sama ada mundur, nah akhir bahasa Belanda, maju, kafur bahasa Belanda. Jadi ikutin dua bahasa itu mungkin agak sama, tapi lebih mudah karena udah banyak yang bisa dibikin bahasa Indonesia. Sekarang di keturunan Indonesia 10% dari masyarakat Belanda, ada 2 juta orang. Luar biasa ya. Jadi di Belanda pun juga pencak silat berkembang dengan pesat. Itu kami nih, Kang Olive. Kalau di Belanda itu bagaimana sih untuk bisa mengembangkan pencak silat ini? Karena memang bersaing ya dengan martial arts yang lain, misalnya karate, taekwondo, bushido, dan jujutsu dan lain-lainnya. Itu sulit nggak untuk memberikan apa sih keutamaan atau kelebihannya pencak silat dibandingkan yang lain, atau kenapa sih harus belajar pencak silat bukan yang lain gitu? Nah itu bagaimana waktu itu tips-tipsnya untuk mempopulerkan pencak silat di kalangan orang Belanda? Menurut saya itu memperlihatkan kekayaan pencak silat. Dan itu aspek-aspek yang lain punya. Pencak silat punya tanding, mau berolahraga silakan ada. Bela diri, cara bela diri ada. Kesenian tentu semua yang lain ada, tapi sudah ada. Tahap spiritualnya juga ada. Nah, yang empat bersama itu sangat unik di dunia yang lain tak punya. Di mana kita ada kemungkinan untuk memperlihatkan kepada orang yang mau belajar unik-unik yang tertentu. Atraksi, demonstrasi, yang lebih bikin acara supaya mereka bisa lihat. Nah di Belanda kami bekerjasama dengan Kedutaan Republik Indonesia di Belanda, kami juga coba bekerjasama sama pemerintah Belanda. Dimanapun ada kemungkinan kami coba masuk dengan cara tertentu buat aspek tertentu. Olahraga mungkin yang sekarang olahraga nggak ingin lihat seni, tapi ada khususnya acara olahraga. Ada eventnya seni, ada festival khususnya yang seni, ada demonstrasi atau seminarnya berarti khusus untuk yang mau belajar. Mana itu Belandanya itu Baik, itu tadi sekilas ya mengenai bela diri di Belanda, pencak silat di Belanda. Tepuk tangan untuk Kang Olive. Ya, di sini juga nih ada nih Kang Wiro Sableng. Nah, pernah nonton nggak Wiro Sableng atau baca komiknya Wiro Sableng? Nah ini dia orang ini, Wiro Sableng Junior. Nanti bisa foto-foto ya, kita foto-foto juga nanti. Jadi mungkin cerita sedikit nih, Kang Faris. Sudah membintangin film apa saja dan sebagai apa? Ya mungkin saya berawal dari film Satria Heroes 5X. Kalau tahu kayak Kamen Rider versi Indonesia, saya di sana berperan sebagai Mira. Sudah kembali ke
Wiro Sableng yang ya sama Wiro. Habis itu ke Gundala tahun 2019 ya 2019 berperan sebagai Awam. Ya, dan terakhir filmnya apa? Ya itu Gundala terakhir. Gundala ya. Soalnya habis 2019 stop Karena COVID. COVID. Terus gak main film lagi, training sama apa? Dan terus ada juga pas lagi pandemi itu bikin film, cuman kita sebagai koreografer doang, sampai jadi pemeran. Iya, luar biasa ya. Jadi kecil-kecil nih Kang Faris, dia nih lagi kuliah ya, sastra Inggris di Universitas Pasundan. Ya, jadi tepuk tangan ya untuk Kang Faris Fajar Negara. Jadi ini pelanjutnya Kang Cecep ini. Nanti bisa jadi aktor menyalakan John Wick ya. Sebetulnya nanti bisa main John Wick keberapa gitu ya. Nah, kita akan saksikan ini demo dari Kang Faris. Nanti ada diiringi oleh musiknya khas ya, didatangkan dari Kang Faris sendiri ya. Musiknya juga apa di Banten mix ya. Oh, ada Sunda, ada Minangkabau juga ya? Kita mix beberapa musik ciri khas dari beberapa aliran pencaksilat. Ada Minangkabau, ada Jawa Baratan juga, ada Madura. Ya, kita mix supaya membawa semua pencaksilat, mewakili semua pencaksilat. Ya, itu tadi demo dari Kang Faris. Makasih Kang Faris ya. Itu lama juga ya untuk mempraktek, untuk berlatih gitu ya? Gimana? Cukup lama ya? Oke, iya. Oke. Mungkin bisa cerita, itu tadi jurus apa itu Kang Faris? Ya itu adalah jurus karambit. Karambit itu senjata khas dari Minang. Bisa dilihat kan? Ini kerambit namanya. Nah, ada dua versi karambit yang saya pakai. Ada versi tradisionalnya, ada yang lebih modern juga. Terus karambit itu gerakan yang mungkin sama Kang Cecep udah dikolaborasiin gerakan karambitnya dengan Jawa Barat. Tapi sebenarnya itu dari guru Kang Cecep yang bernama Pak Haji Sofian Andat dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi. Itu alirannya apa? Alirannya itu Harimau Singgala. Harimau Singgala. Harimau Singgala. Jadi bagi adik-adik atau bapak ibu semua, Harimau Singgala ya, harimau kan hewan khas dari Indonesia ya, ada di salah satunya di Pulau Sumatera. Singgalang itu nama satu gunung di Sumatera Barat, Gunung Singgalang. Jadi hewan harimau yang ada di Gunung Singgalang. Dan memang kalau kita baca literatur ya, kalau kita berjalan di sana di satu hutan di Sumatera itu jangan pernah menyebut kata harimau katanya. Sebab itu pamali kalau kata lagi. Nyebutnya mungkin manggilnya datuk atau datuk. Cuma kalau manggil harimau itu nanti bisa datang beneran. Gitu. Jadi itu juga kita ini belajar budaya juga ya. Jadi benar ya gitu ya. Nah gitu. Ya ini karena saya kebetulan juga dari Sumatera Barat gitu. Oke. Dah mungkin dari
Kang Cecep lagi nih, Kang Cecep, gimana selama ini mengkombinasikan antara apa namanya silat-silat yang ada ini kan Kang Cecep Panglipur ya, Sunda. Terus kemudian juga ada yang dari Sumatera. Apakah bisa digabung atau gimana Kang Cecep dalam prakteknya, atau mungkin kalau untuk menghadapi ini pakai jurus ini, kalau menghadapi apa jurusnya dari mana? Sebenarnya kalau kolaborasi itu kebanyakan sudah dalam berbentuk perform saja, Pak. Kalau dalam bentuk jurusnya mungkin dalam pengertian dari jurus itu sendiri baru ada arti dari Sabana Sumatera Barat, ada yang dari Cikalong Jawa Barat atau Cimandenya, yang dari Bogor. Karena memang perguruan kita Panglipur bersumber dari aliran-aliran tua tersebut, yang dari Sumatera Barat juga dari Jawa Barat. Nah, jadi adik-adik yang perempuan jangan takut bahwa silat itu buat laki-laki, karena salah satu guru saya malah perempuan, Ibu Eni Rukmini. Nah, beliau itu salah satu guru silat perempuan yang ada di Jawa Barat. Dan kalau mau searching silahkan dicari namanya Ibu Eni Rukmini Skarningrat. Jadi kalau misalnya ingin lihat bagaimana perempuan juga bisa melakukan bela diri dengan benar, ya contohnya itu beliau itu sendiri. Jadi beliau memang putri dari Abah Aleh, pendiri Panglipur. Abah Aleh itu malah keturunan dari Banten. Banten, tapi mengembangkan silat di hubungannya di Bandung, karena orang tuanya tinggal di Bandung dan punya keluarga akhirnya di Garut dan pindah ke Garut. Jadi kalau misalnya ingin tahu tentang silat dari awal perkembangannya sampai sekarang, bisa lihat file-file yang bersumber dari perguruan kami Panglipur, karena memang yang mewakili abad-abad yang dulu bisa lihat Abah Aleh, karena beliau memang berumur panjang. Jadi waktu waktu beliau meninggal itu mungkin sudah berumur kira-kira 100 tahun lebih ya. Ada umur ya 100 tahun. Iya. Dan saya menambahkan, mungkin untuk yang tadi perform itu sebenarnya itu kan aliran Sumatera. Nah, kalau untuk perform kita biasanya pakai karena ini untuk presentasi keseluruhan pencaksilat. Jadi kita kombinasi semua aliran pencaksilat, tapi hanya untuk perform. Tapi kalau untuk belajar kita pakai kurikulum Panglipur sendiri. Kurikulum Panglipur. Gitu ya. Tapi kalau untuk perform kita ambil dari beberapa aliran supaya untuk promosi juga bahwa pencaksilat itu bukan hanya Panglipur aja, tapi ada aliran-aliran yang lain juga. Jadi untuk perform kita pakai semua aliran, tapi kalau misalnya kurikulum mau belajar ke kita gitu, kita pakai kurikulum Panglipur. Oke. Nah, kalau nanti ketemu musuh di jalan gimana tuh? Mau pilih-pilih enggak? Oh, ini mau pilih, bingung nih, mau pilih Panglipur, pilih Banten, pilih Minangkabau atau gimana itu? Kan sebenarnya tuh ibaratnya kayak di dalam perguruan kami Panglipur itu mengandung singkatan Pek Aranje Neangan Guru Berhubung Ilmuna Poma Ulah Ria, sama yang artinya sama pikir udah dirasa, itu artinya jadi silahkan cari ilmu sebanyak-banyaknya, tapi setelah dapat jangan sombong. Nah, jadi di situ mengandung arti bahwa kita boleh belajar ke aliran yang lain juga, boleh. Maksudnya bukan hanya di Panglipur, kita boleh belajar, dan karena ilmu itu harus banyak kan, kita harus harus banyak referensi, terus banyak juga ilmu-ilmu lain di aliran pencaksilat, tetapi tetap jangan lupa maksud kita dari mana awalnya. Iya, baik. Ya, dan tidak lupa kita juga ada di ITK ya. Mungkin kita mau tanya juga nih ke Pak Hari ya. Pak Hari, ITK kan ada selain silat ada pernafasan juga ya. Mungkin bisa cerita sedikit Pak Ari, gimana pernafasan ini buat yang senior ya, tapi juga ada unsur-unsur silatnya di dalamnya.
Baik Pak, terima kasih. Ya betul sekali. Jadi kita juga selain silat di sini Kang Cecep ada pernapasan. Tapi pernapasan ini sebetulnya kita katakanlah perkenalkan sebagai tambahan awal tahun ini ya. Meskipun kita adalah pernapasan yang untuk silat, pernapasan dasar bagi para pesilat, tapi karena tadi singkat cerita kan memang pesertanya tadinya anak-anak, dan kemudian kita supaya ibu-ibunya, orang tuanya ini tidak hanya datang mengantar lalu kita perkenalkan, dan ternyata animo dari orang tua itu besar. Jadi sejak itu kita adakan pernapasan. Jadi pernapasan pada saat ini pesertanya memang kebanyakan adalah orang tua murid. Jadi pada saat yang bersamaan anak-anaknya berlatih silat, orang tuanya berlatih pernapasan persis di ruangan ini. Alhamdulillah difasilitasi dengan baik oleh KBRI. Ya tujuannya untuk secara umum memang untuk kesehatan dan juga banyak mungkin juga pasti sudah tahu manfaatnya. Mungkin ke depan juga kita akan mungkin kalau ada kesempatan kita akan buka juga untuk mungkin katakanlah warga negara Indonesia yang berminat untuk mengikuti pernapasan juga. Kalau yang di silat sudah ada sebetulnya, tapi memang ada masalah klasik. Memang mungkin di semua perguruan itu ada yang datang dan pergi semacam itu. Tapi kita ada, bahkan dulu pernah juga ada murid dari warga UAE sini. Ya, kalau itu yang mau tambah. Iya, seperti itu Pak Sandi. Iya. Oke, itu tadi tentang pernapasan ya. Tepuk tangan untuk ITK ya. Oke. Nah, di sini juga kita mau gali juga nih, Pak Wito. Ini Pak Wito ini master suhunya untuk anak-anak ya. Kalau yang baru-baru nih, ketemu Pak Wito dulu nih, yang baru-baru. Nah, itu gimana Pak Wito kan? Anak-anak susah nih ngaturnya ya. Mereka disuruh ini kemana-mana, termasuk juga anak saya ya juga. Jadi untuk melengkap penggembira dulu gitu ya. Jadi gimana nih suka dukanya melatih anak-anak yang masih kecil-kecil untuk bisa fokus ya, untuk bisa belajar silat. Silakan Pak Wito. Iya, terima kasih Pak Satri. Memang itu satu tantangan ya untuk guru ya. Yang penting guru itu mempunyai perform yang bagus di depan anak-anak. Ketika kita punya performer yang bagus di depan anak-anak kita, insya Allah anak-anak itu dengan sendirinya akan mengikuti apa yang kita sampaikan. Ketika kita tidak bisa memberikan perform yang bagus di depan anak-anak, maka anak-anak itu juga nggak yakin ini guru saya bisa nggak kok kayak gini gitu. Itu persepsi anak-anak. Kemudian kita juga harus memperhatikan psikologi anak. Jadi mengajar anak itu tidak gampang karena kita harus menyatukan persepsi mereka dalam belajar. Ya, psikologi anak-anak berbeda-beda, tipikalnya anak-anak berbeda-beda. Nah, ini seorang guru harus menguasai psikologi anak, tipe belajar anak. Ya, ini harus kita kuasai. Dan di situ baru kita akan menerapkan sistemnya, caranya saya menggunakan seperti ini. Itu yang alhamdulillah di ITK saya dipercaya untuk basic ya. Karena sangat susah untuk menghandle anak-anak yang kecil gitu. Seperti itu. Sementara tambahan saya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Hari. Tambahkan Ya, boleh saya tambahkan. Ya memang itu juga salah satu bukan kendala lah, tantangan lah untuk kami ya. Anak-anak ini kan, tapi memang kami mungkin singkat cerita saya menceritakan bahwa memang kami di sini pada dasarnya kita semua ekspatriat di sini kan, datang dan pergi dan sebagainya. Kemudian saya harus ceritakan juga rata-rata pelatih ini kan sebetulnya kami ini profesional yang bekerja di sini. Jadi dalam konteks tadi itu ya kita beberapa hal memang kita belajar sendiri saja gitu mengenai psikologi anak tadi. Beberapa hal kita pelajari ya, katakanlah misalkan hal-hal kecil. Kalau kita bicara dengan mereka, yang saya tahu misalkan, oh ini anak kecil, misalkan saya jongkok gitu supaya saya dengan dia satu level supaya tidak ada beban gitu ya. Tapi ya itulah hal-hal yang kita pelajari dengan sendirinya gitu sebetulnya. Jadi mungkin dalam hal ini kalau ada yang bisa ditambahkan dari Pak Dian atau Kang Cecep juga, kita terima kasih. Iya. Baik, sebentar lagi kita akan ada demo lagi oleh Mbak Dian ya, Teh Dian. Ya, tapi sebelum itu mungkin
Mungkin nanti setelah ini ada iklan lagi, tapi mungkin Kang Cecep begini. Waktu itu ngajar anak-anak susah nggak sih waktu di Panglipur? Gimana, mungkin ada tips-tipsnya, mungkin bisa perbandingan. Nah, jadi kita harus mempelajari bagaimana supaya pelajaran kita itu disukai sama anak-anak, tapi tidak membahayakan karakter anak itu sendiri ke depannya. Belajar sambil bermain itu, karena dengan mereka memahami kepuasan dalam bermain waktu belajar diri itu, kesukaan mereka tersalurkan ke dalam permainan tersebut, tapi kita mempelajari sesuatu dalam sisi bela dirinya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Baik, nuhun Kang Cecep. Nah, setelah ini nanti jangan kemana-mana. Kita masih ada demo lagi nih dengan Mbak Dian ya. Mohon izin Pak menjelaskan sedikit. Ya, silakan. Insya Allah nanti saya akan demo kipas. Itu sebenarnya kipas bukan senjata asli dari kami, tapi guru besar kami itu terinspirasi dari tarian, karena di silat ada seninya juga. Dan kebetulan salah satu guru besar kami waktu lihat tari, kalau nggak salah tari makanannya dari Sulawesi, beliau lihat kipas. Nah, ini juga untuk menarik perempuan juga supaya tetap ada keindahannya gitu di dalam silat. Jadi guru besar kami mengambil dari jurus cepak tiga dan golok menjadi pakai kipas. Tangan untuk Dian ya. Itu sampai ini gimana tuh filosofinya Dian? Kipas ini memang bisa fleksibel ya, bisa ditutup, bisa dibuka gitu ya. Jadi kalau mau menyerang lawan harus terbuka gitu ya, gimana? Karena tuh di kipas tuh ada jantan dan betina istilahnya. Jadi kalau ditutup itu kipas laki gitu. Kalau dibuka itu oh gitu, jadi ada filosofinya juga ya? Ada fungsinya juga. Iya, dan untuk mengalahkan lawan ya, dibuka dan ditutup ya, itu salah satu khasnya kipas tadi. Kang Cecep, ya perjalanannya mungkin bisa jelaskan sedikit bagaimana sejarah perjalanannya sehingga sampai sukses seperti sekarang ini. Silakan Kang Cecep. Ya, kalau perjalanan itu sama saya gitu. Jadi saya mulai belajar silat kayak tadi saya sampaikan dari umur 7 tahun lah kira-kira. Itu beda awalnya di kampung sendiri dulu sama kakek saya. Lalu sama kakek saya dikenalkan dengan guru lain di luar kampung dan dikenalkan di sana. Akhirnya saya belajar keluar ke sana. Nah, sama guru saya di luar kampung itu dibawa ke sepuh Panglipur yang merupakan putri dari pendiri Panglipur, Pak Alef, yaitu Mami Eni yang saya sama tadi guru perempuan kan. Nah, saya belajar di sana, akhirnya alhamdulillah sama beliau dikenalkan dengan guru-guru lain yang ada di luar Garut juga, jadi sering dibawa ke Bandung, terus ke luar dari, sekarang di luar di Jawa juga ada kelas guru saya juga, ada yang dari Jawa Timur juga, ada yang dari Belanda juga malahan. Nah, dari semua guru itu akhirnya kita coba gabungkan dalam satu sistem yang memang dari dulunya Panglipur sudah merupakan gabungan dari 4 aliran tua. Jadi yang kita dapat pun dari tambahan dari aliran lain bisa kita masukkan. Nah, itulah yang kita kembangkan sekarang. Jadi Panglipur itu
bukan hanya Jawa Barat saja, tapi memang dari Sumatera Barat, juga dari Sulawesi, Jawa Timur, kita gabungkan dalam satu bentuk sistem yang bisa dipelajari sama yang awal belajar sampai yang sudah hafal juga. Dan itulah yang membuat kita pun bisa berkembang menjadi atlet dan juga bisa mengajar di beberapa tempat yang jadi memang di Panglipur waktu itu yang awal mulai ikut membentuk atlet memang saya. Nah, setelah itu diikuti oleh junior saya pun mulai ikut dalam bentuk sistem yang bisa mendorong kita menjadi atlet. Nah, itulah yang kita kembangkan sekarang. Jadi karena mungkin kalian pun merasakan kalau kita hanya belajar bela diri saja belum tentu anak-anak suka. Tapi kalau misalnya dikembangkan, kita bisa menjadi seorang atlet atau seorang selebritis juga, apalagi bisa mencapai bisa jadi bintang film, itu kan menjadi lebih menarik buat kita pelajari. Dan itulah yang kita coba kembangkan saat ini. Bagaimana silat itu bukan hanya untuk satu bentuk tujuan saja untuk membela diri, tapi juga bisa kita kembangkan ke berbagai hal. Nah, seperti sekarang saja kan, saya kesini bukan hanya untuk mengembangkan bela diri secara seperti berkelahi, tapi memang hanya sebagai informasi dan saling memberikan dukungan satu sama lain tentang aliran yang kita pelajari. Nah, seperti itu yang kita coba angkat silat saat ini. Mungkin kalau ada tambahan dari rekan-rekan saya seperti ada Maulid, terus ada juga Kak Maulid mau menambahkan, monggo. Nah, itu gimana ceritanya? Ya, Mbak Dian. Karena Abah biasa kalau sudah tua ya. Ya, gimana Mbak Dian? Izin. Masih muda. Izin menambahkan, jadi perjalanan Abah itu awalnya setelah ikut latihan, beliau mengikuti kejuaraan dunia pertama kali di Thailand. Wow, tahun berapa itu? 92. 92, wow, lama sekali ya. Lawannya ada di sebelah sana. Oh, lawannya ini Kang Olid. Waduh, bahaya tuh. Betul. Ya, kebetulan waktu itu alhamdulillah Abah yang menang. Nah, makanya Kang Olid jadi muridnya ya. Kalau Kang Olid yang menang, Kang Olid jadi guru ya. Itu awalnya aktif di dunia persilatan dan jadi atlet awalnya itu. Kemudian waktu itu untuk masuk ke dunia entertain itu memang lumayan cukup lama, karena sebelum masuk ke entertain beliau diundang ke luar negeri untuk seminar silat. Mulai dari tahun 2005 itu udah mulai diundang ke Eropa, ke Amerika. Nah, kebetulan itu ada salah satu festival bela diri dunia di Bercy di Prancis. Nah, waktu tampil di sana kebetulan ada sutradara film yang lihat gitu. Itu awal mulanya Abah diundang untuk main film karena tampil di luar negeri. Kebetulan ada sutradara film yang nonton, akhirnya tertarik. Oh, bela dirinya apa nih? Aku angkat silat. Oh, dari Indonesia. Akhirnya minta kontak, terus di dunia film. Itu awalnya. Tepuk tangan untuk Abah Kang Cecep ya. Oke ya, mantap ya. Oke, kita udah mau berakhir ini, tapi kita coba dulu ya, mungkin demo rame-rame. Siap semua? Udah kan? Ayo, mungkin kita bisa demo rame-rame, dan nanti terakhir. Nanti terakhir jangan lupa ya, ada satu lagi nanti fight antara Kang Faris dan Teh Dian ya. Oke. Sekarang kita demo dulu ya. Mohon izin Pak, insya Allah hari ini di kesempatan ini kami akan mengenalkan yang basic, itu pola langkah. Karena di kami itu untuk awal belajar itu kami ada pola langkah. Kemudian kami ada 5 dasar langkahnya, ada sejajar, serong atau diagonal, strike atau soja,
Nah, rincing and gesok. Nah, itu dasar langkahnya. Tapi kali ini kita akan belajar pola langkah. Di kita ada variasi pola langkah ada 3, pola langkah 4, 3 dan 5. Tapi kali ini kita akan belajar pola langkah 4 namanya. Dengan menggunakan langkah lurus dan setajam. Mulai ya. Ya, ini fight-nya. Tepuk tangan untuk Kang Faris dan Febian. Oke, terima kasih. Untuk acara kita hari ini ada bisa kasih space sedikit lagi. Kita saksikan sekarang penutupnya fight antara Kang Faris dan Febian. Oke, kasih ya, kamu dulu ya. Boleh sambil begini juga boleh, tapi kamu dulu kasih space ya. Ini untuk penutup. Ini pertandingan antara Tian dan Kang Faris. Oke, dan setelah itu nanti kita akan foto-foto bersama di depan.
Ya, sekarang untuk yang paling ya begitu tadi nanti sesi sharing session dan ekspor kesehatan kita bersama Kang Cecep Ali Harman, Kang Faris Fajar Bunggaran dan juga Teh Nia Putri. Dan terima kasih juga kepada Kang Olin, terima kasih kepada Pak Wito, Pak Hari dan juga ada Pak Indra di sini, Pak Ranto dan juga Bapak Ibu dan hadir semua. Dan jangan lupa saksikan terus acara kita di Indonesia di Abu Dhabi. Kita akan ketemu lagi dengan tamu-tamu kita berikutnya.